Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Saya Lulul Jana menjumpai Anda di pagi hari yang spesial ini dalam live event upacara peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-652. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di halaman belakang Balai Kota Cirebon, yang dimana ini merupakan tempat untuk dilaksanakannya upacara peringatan Hari Jadi Kota Cirebon. Nah, di sini sudah hadir beberapa perwakilan dari unsur Forkopimda dan juga TNI Polri. Tentunya pemirsa, di tahun 2021 ini peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ini diselenggarakan dengan cara sederhana dikarenakan masih mewabahnya pandemi COVID-19. Dan pada 1 Muharram ini Hari Jadi Kota Cirebon berusia ke-652 dan pada tahun ini memiliki tema yaitu Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya, di mana artinya adalah Cirebon sehat, terhindar dari mara bahaya, penyakit dan juga wabah. Ini sangat relevan atau selaras dengan keadaan yang kita rasakan seperti saat ini ya pemirsa ya, karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, upacara peringatan pun digelar dengan cara sederhana dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Bisa dilihat semua di sini menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak, dan hanya diikuti oleh beberapa perwakilan untuk menekan penularan COVID-19 dan juga menghindari adanya kerumunan. Baik, kita akan saksikan bersama sesaat lagi upacara peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-652 akan segera dimulai. Ya pemirsa, sesaat lagi upacara peringatan Hari Jadi Kota Cirebon ke-652 tahun 2021 akan segera dimulai, yang dimana pada kesempatan kali ini perwira upacara ditugaskan kepada Bapak Adam Walesa SST PMSI yang menjabat sebagai Camat Lemah Wungkuk, sambil kita menunggu Bapak Wali Kota Cirebon sebagai Inspektur Upacara Hari Jadi Kota Cirebon ke-652. Dan pada acara kali ini pemirsa dilakukan live streaming juga di akun Pemda Kota Cirebon, jadi bisa disaksikan langsung dan bisa memberikan ucapan selamat di kolom komentar tersebut di Pemda Kota Cirebon karena sudah dimulai.
Ya, para peserta upacara sedang mempersiapkan diri untuk memulai apel ini. Tetap menjaga jarak, memakai masker yang baik dan benar, dan juga terlihat ini menggunakan baju adat yang mempunyai motif khas Cirebon ya. Ada motif Megamendung dan juga uh, menggunakan baju adat yang memang telah di telah ditetapkan bahwa seluruh pegawai pemerintah Kota Cirebon wajib berpakaian atau aksesoris batik khas Cirebon terhitung mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021. Peserta upacara dari OP segera menyesuaikan diri. Dua langkah kanan, jalan. Kencang kanan, gerak. Satu langkah, penuh Pak. Diberi jarak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Sesuaikan lagi jaraknya Pak. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak.
cek. Tes. Upacara Hari Jadi Cirebon ke-652 1 Muharram 1443 Hijriah tahun 2021. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara untuk mengambil alih komando. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya, siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Introduksi petugas upacara. Pembina upacara Wali Kota Cirebon Dr. Andes Haji Nasruddin Aziz SH. Pengatur upacara Adam Walesa SSTP MSI Camat Lemah Hungkuk. Pemimpin upacara Gandhi SSTP MSI Camat Pekalimpan. Pembaca teks Pancasila Dania Rinaldi SSTP Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 Eko Siregar SSTP MAP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon. Pembawa bendera Lambang Daerah Kota Cirebon Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Korsik Pemerintah Daerah Kota Cirebon Satya Praja Suara. Pembaca doa Dr. Haji Muhammad Ahsan MAG Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Pembawa acara Protokol Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon memasuki mimbar upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi Cirebon ke 652 tahun 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Kota Lambang Daerah Kota Cirebon memiliki lapangan upacara. Penghormatan kepada Lambang Daerah Kota Cirebon. Kepada Lambang Daerah Kota Cirebon. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk teks Pancasila diucap ulang oleh peserta upacara. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Di. Gerak. Lapor membaca teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Bacakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Jalan ke tempat. Yang dilakukan oleh Dania Rinaldi SSTP dan juga pembacaan teks UUD 1945 oleh Eko Siregar SSTP MAP. Selanjutnya kita akan saksikan bersama amanat Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Wali Kota Cirebon, yang terhormat Ketua DPRD Kota Cirebon, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Cirebon, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, beserta segenap peserta upacara yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridho dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bersama masih bisa berkumpul dan berdiri tegak dalam upacara peringatan Hari Jadi Cirebon ke-652. Lebih dari 6 abad usia kota Cirebon yang kita cintai ini, dan telah begitu banyak warisan perjuangan para pendahulu kita yang telah ditorehkan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat kota Cirebon. Hal ini merupakan berkah yang patut kita syukuri bersama. Untuk itulah di pagi yang cerah ini,
dalam hikmatnya peringatan hari yang paling bersejarah bagi kota kita. Mari bersama-sama kita refleksikan diri kita untuk mengingat kembali apa yang sedang dan akan kita perjuangkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Cirebon. Tentunya dengan berpedoman pada visi sehati kita mewujudkan Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Peserta upacara yang saya banggakan serta hadirin undangan yang saya muliakan. Tepat 1 tahun 5 bulan pandemi COVID-19 merebak di Kota Cirebon. Ketika kita berbaris dan berdiri tegak di tempat ini, 11.779 saudara kita telah terpapar COVID-19. Alhamdulillah, 9.678 orang telah dinyatakan sembuh. Namun demikian, masih ada 1.625 orang dalam proses isolasi dan perawatan, serta 476 orang telah meninggal dunia. Saat ini kita mulai merasakan bahwa tidak hanya sektor kesehatan yang terguncang, tapi sektor perekonomian, sektor pendidikan, sosial, bahkan mentalitas kita pun turut terguncang. Sudah berapa banyak anak yang kehilangan bapak dan ibunya karena COVID-19. Sudah berapa banyak sahabat dan kerabat meninggalkan kita. Sudah berapa banyak kita kehilangan tetangga, rekan kerja, guru dan panutan kita. Untuk itu tiada hentinya kita upayakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kota Cirebon dari sejak merebaknya pandemi ini di awal tahun 2020. Segala bentuk upaya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat telah kita lakukan hingga saat ini sesuai kebijakan dan arahan dari pemerintah. Tidak cukup sampai di situ. Refocusing anggaran pun telah kita lakukan berkali-kali dari tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021. Dan kita telah bersepakat bahwa politik anggaran harus kita arahkan sepenuhnya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 di Kota Cirebon ini. Dan sudah barang tentu kebijakan refocusing anggaran ini akan berpengaruh besar terhadap perubahan capaian indikator makro dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon. Meski berat dan membuat kita semua terguncang, jangan sekali-kali kita mengendorkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Karena secara bersama-sama, upaya itu akan terus kita lakukan sekuat-kuatnya. Peserta upacara yang saya banggakan, serta hadirin undangan yang saya hormati. Menghadapi situasi dan kondisi pandemi tersebut, kita semua harus mampu menerobos cara-cara konvensional dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Kondisi pandemi ini tidak bisa lagi kita hadapi dengan kerja personal, tapi harus kita atasi dengan kerja komunal, kerja gotong royong. Perjuangan para syuhada melawan pemerintahan kolonial di wilayah Cirebon pada abad ke-19 harus mampu menginspirasi sekaligus memotivasi kita untuk memulai kerja komunal dan kerja gotong royong menghadapi pandemi COVID-19. Tercatat dalam sejarah pada masa itu, seluruh komponen rakyat bergabung dengan tujuan dan misi yang sama, yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dalam satu pertempuran heroik, yaitu Perang Kedongdong. Kerja komunal tercermin dari bergabungnya seluruh komponen rakyat dalam pasukan Perang Kedongdong, yang diantaranya terdiri dari pasukan pengawal raja, pasukan santri, pasukan suratani,
dan pasukan masyarakat Cirebon pada umumnya. Pasukan pengawal raja merupakan pasukan yang berasal dari keraton-keraton Cirebon, sementara pasukan santri terdiri dari para santri yang telah dibekali kemampuan bela diri di pesantren yang ada di kota Cirebon. Pasukan Suratani adalah pasukan yang terdiri dari para petani yang peran utamanya adalah sebagai penyedia bahan makanan pada saat pelaksanaan gerakan perlawanan tersebut. Sedangkan pasukan masyarakat Cirebon adalah mereka yang direkrut dan dilatih oleh para kepala desa masing-masing. Sejarah mencatat pertempuran yang terjadi berbulan-bulan itu menjadi pukulan berat bagi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Peserta upacara yang saya banggakan serta hadirin yang saya muliakan, jika kita mampu menangkap spirit dan esensi dari sejarah perjuangan para syuhada dan para pendahulu kita dalam perang kedongdong tersebut, maka sudah saatnya kita bergandeng tangan, meluruskan niat serta tujuan yang satu tanpa memandang kedudukan dan jabatan untuk membebaskan kota Cirebon dari cengkraman wabah COVID-19. Oleh karena itu, dari atas mimbar ini saya gelorakan semangat kerja komunal, semangat kerja gotong royong, dan semangat kesetiakawanan sosial untuk kota Cirebon yang kita sama-sama cintai ini. Kita tata kembali seluruh sektor kehidupan di sini. Kita geliatkan kembali sendi-sendi utama kehidupan masyarakat kota Cirebon dengan niat dan tekad yang sama. Salah satu upaya yang telah dicanangkan bersama adalah gerakan kesetiakawanan sosial kota Cirebon. Gerakan ini ditujukan untuk membantu saudara-saudara kita, masyarakat kota Cirebon yang terdampak COVID-19 melalui program donasi umat peduli COVID-19. Melalui program ini, kita dirikan dapur umum untuk menyediakan bantuan logistik bagi masyarakat yang tidak mampu, yang tengah melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, dan masyarakat tidak mampu yang terdampak secara ekonomi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di kota Cirebon. Beserta upacara yang saya banggakan serta hadir undangan yang saya cintai. Tema Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya pada peringatan hari jadi kota Cirebon kali ini terasa sangat tepat untuk menyemangati kita semua dalam upaya membebaskan kota Cirebon dari segala mara bahaya, bencana, dan wabah COVID-19. Oleh karena itu, sebagai tanda syukur kita, mari kita diberi keselamatan sekaligus kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita nyalakan obor kepedulian melalui gerakan solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial bagi masyarakat kota Cirebon yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jika kita peduli terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar kita, maka sejatinya kita telah menyalakan obor kepedulian kepada seluruh komponen masyarakat kota Cirebon. Jika kita sadar untuk senantiasa berada di baris terdepan dalam gerakan solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial tersebut, maka pada hakikatnya kita telah mengambil bagian untuk membebaskan kota Cirebon dari mara bahaya, bencana, dan wabah COVID-19. Inilah esensi dari Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya. Mengakhiri sambutan ini, secara khusus saya sampaikan salam takjim kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah turut serta mengayomi dan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi masa pandemi. Juga salam hormat saya kepada segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah kota Cirebon.
yang telah berupaya dengan sekuat tenaga mengabdikan dirinya demi kemanusiaan dalam menghadapi COVID-19. Salam penuh kebanggaan kepada segenap lapisan masyarakat yang telah bergotong royong, guyub, rukun dalam upaya pengendalian penularan COVID-19. Akhirnya, saya mengajak kita semua menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri, pejuang, dan para pemimpin kota Cirebon terdahulu yang telah mengantarkan kita ke tingkat kehidupan saat ini. Semoga karya nyata dan sumbangsi yang diberikan menjadi tanda mata bagi generasi saat ini dan anak cucu kita di kemudian hari. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melanjutkan karya pengabdian pada bidang tugas masing-masing. Dirgahayu Cirebon ke-652 dan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi dan memudahkan setiap usaha luhur kita semua dalam melayani, mensejahterakan masyarakat kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Ya, telah kita saksikan bersama amanat Pembaca. dari Inspektur Upacara. Beliau menyampaikan bahwa kita harus bergotong royong dalam menghadapi pandemi ini agar pandemi COVID-19 dapat segera selesai. Dan sekarang pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammadin fil Kepala awwalin Kantor. wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Kami berkumpul dalam rangka memperingati hari jadi Kota Cirebon yang ke-652 tahun 2021. Dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, kami memanjatkan doa, semoga seluruh rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan-Mu. Allahumma ya qawiyyu ya matin, ikfina syarra zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah wabah COVID-19, bentuk ikhtiar fisik yang bisa kita lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan dan mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan agar penyebaran peningkatan COVID-19 ini dapat ditekan. Selain itu, ikhtiar batin yaitu melakukan pendekatan spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat, yang maha hebat, yang maha agung, dengan senantiasa memanjatkan doa agar bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat kota Cirebon terhindar dari wabah penyakit, agar Cirebon rahayu kali saking panca bahaya. Allahumma ya ghafiral khotoya wa ya kashifal balaya wa ya mudzilal ataya wa ya wahibal hadaya wa ya muntahar rajaya wa ya ba'ithal baraya wa ya dafi'al qadaya wa ya alimal khafaya. Subhanaka la ilaha illa anta Al-Ghawthu, Al-Ghawthu, Al-Ghawthu,
khalisna wa khalis syu'ba Indonesia wa ri'ayati Cirebon minal balaya wal waba wal amrad wa sayil askam wal corona. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Bimbinglah kami ke jalan yang benar. Terimalah, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian. Penghormatan kepada lambang daerah Kota Cirebon. Kepada lambang daerah Kota Cirebon. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat aset pemerintah daerah Kota Cirebon dari BPN Kota Cirebon kepada pemerintah daerah Kota Cirebon, dan dimohon kepada Wali Kota Cirebon maupun Kepala BPN Kota Cirebon dimohon untuk maju ke depan lapangan. Disilakan. Gerak, cepat, gerak.
Dan berikutnya penyerahan piagam penghargaan yang diberikan kepada juara 1 Lomba RW Bersih tingkat Kota Cirebon kategori Bank Sampah. Disilakan untuk maju ke depan. Dan berikutnya juara 1 Lomba RW Bersih tingkat Kota Cirebon kategori Tanpa Bank Sampah. Disilakan. Dan juara 1 Lomba RW Bersih tingkat Kota Cirebon kategori Proklim Sertifikat Utama. Disilakan. Dan berikutnya penghargaan kepada juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah kategori SMA Sederajat tahun 2021. Dan berikutnya juara 1 Lomba Desain Poster kategori SMP Sederajat tahun 2021. Dan dimohon untuk wakil Wali Kota Cirebon maupun sekretaris. Ya pemirsa, daerah sedang Kota kita Cirebon saksikan dan prosesi unsur pemberian penghargaan Dimohon untuk para juara lomba, baik lomba kebersihan tingkat Kota Cirebon maupun lomba lainnya yang diikuti oleh beberapa siswa SMA di Kota Cirebon. Ya, pemberian penghargaan simbolis kepada para pemenang dilakukan oleh juara 1 Lomba RW Bersih Wali tingkat Cirebon, Kota Cirebon, Ibu Haja kategori Eti Herawati. Bank Sampah. Ya, Dan mohon kepada Kepala BJB Cabang Cirebon disilakan maju ke depan untuk memberikan piagam penghargaan kepada juara 1. Disilakan ke depan. ya selanjutnya masih dilakukan prosesi Untuk kategori Bank Sampah penyerahan juara piagam 1 penghargaan yaitu oleh Sekda Kota Cirebon, Bapak Agus Mulyadi. Kelurahan Kejaksan. Dan berikutnya juara 1 Lomba RW Bersih tingkat Kota Cirebon kategori Tanpa Bank Sampah. RW 04 Pertatean Timur, Kelurahan Pekalipan. Dan berikutnya juara 1 Lomba RW Bersih tingkat Kota Cirebon kategori Proklim Sertifikat Utama diberikan kepada Kelurahan Pulesaren, Kota Cirebon. Dan berikutnya juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah kategori SMA Sederajat tahun 2021 kepada SMA Santa Maria, Kota Cirebon. Dan berikutnya juara 1 Lomba Desain Poster kategori SMP Sederajat tahun 2021 diberikan kepada SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Penyerahan selesai, dimohon untuk sesi foto bersama, disilakan. Dan disilakan kepada Wali Kota Cirebon, dimohon untuk maju ke depan maupun unsur Forkopimda, disilakan. Para pemenang mendapatkan ucapan selamat dari Pak Wali Kota Cirebon beserta unsur Forkopimda dan akan dilakukan sesi foto bersama.
Penyerahan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat. Upacara selesai, peserta upacara dapat dibubarkan. Ya pemirsa, upacara hari jadi Kota Cirebon ke-652 telah selesai dan kita akan mencoba untuk berbincang dengan Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Aziz. Ya, boleh. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Aziz. Selamat hari jadi Kota Cirebon ke-652, Pak. Terima kasih untuk RCTV Cirebon. Ya, ini pada tahun ini tahun 2021 bertepatan dengan usia Kota Cirebon ke-652 memiliki tema Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya. Ini pasti masyarakat Cirebon nih pengen tahu Pak, makna dari tema hari jadi kali ini seperti apa? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa dunia termasuk Kota Cirebon sedang mengalami sebuah atau sedang menghadapi sebuah mara bahaya, yaitu pandemi COVID-19. Tema kali ini kami maksudkan sebagai sebuah pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar Cirebon ini rahayu, Cirebon ini terhindar dari segala macam mara bahaya, baik itu bahaya dari udara, bahaya dari tanah, bahaya dari semua yang bisa akan menimpa warga masyarakat Kota Cirebon. Itulah harapan dari tema Cirebon Rahayu Kalis ing Pancabaya ini, kami maksudkan adalah demikian. Sebuah pengharapan dari warga masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Cirebon ini terbebas dari segala macam mara bahaya, khususnya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Saya kira itu. Seperti itu ya. Jadi ya. tema kali ini menyesuaikan dengan situasi saat ini ya, Pak. Betul, Sama betul. yang diharapkan pemerintah daerah Kota Cirebon ini untuk gotong royong betul. Cirebon Betul. mewujudkan pandemi COVID-19 segera selesai ya Pak ya. Dan Betul. upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kota Cirebon ini sudah pesan untuk masyarakat Cirebon yang telah Kota Cirebon ini yang sangat dibanggakan telah tetap semangat hadapi pandemi COVID-19 ini dengan hati yang kuat, hati yang sehat, dan hati yang bahagia. Insya Allah kita akan bisa menghadapi dan melalui. Terima kasih. Terakhir Pak, ucapan untuk mulai hari jadi Kota Cirebon. Ya, kami pemerintah daerah segenap seluruh Forkominda sebagai penyelenggara pemerintahan
mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-652. Bisa segera berbagi. Ya nggak apa-apa. Lagi Bu, lagi. Oh. Selamat pagi Bu. Selamat. Ulang tahun untuk kota tercinta ini ke 652. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan Kota Cirebon tentunya beraktivitas seperti sedia kala. Tetap semangat, tetap patuhi prokes 5M. Terima kasih. Itu dia pemirsa, pesan dari Bu Wali, tetap patuhi untuk segera 19 saat ini ya Bu. Ibu sehat selalu. Ya pemirsa, demikianlah upacara peringatan hari jadi ke-652 Kota Cirebon tahun 2021 telah selesai dilaksanakan dengan hikmat walaupun di tengah pandemi dan keterbatasan yang dilakukan saat ini. Dan juga telah kita ketahui bahwa tema pada upacara peringatan hari jadi Kota Cirebon kali ini adalah Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabahaya. Cirebon sehat, terhindar dari mara bahaya, penyakit dan juga wabah. Dan itu harapan kita semua bahwa kita semua warga Kota Cirebon bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan gotong royong dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik pemirsa, usai upacara kali ini masih banyak kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan peringatan hari jadi Kota Cirebon ke-652. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Kadini selaku Wakil Ketua 2 dari pelaksanaan hari jadi Kota Cirebon ke-652 ya Bu. Peringatan hari jadi Kota Cirebon ini tahun ini ya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi. Mungkin ada perbedaannya, apa aja sih Bu? Kita dengan berbagai lomba-lomba, dengan berbagai kegiatan lainnya gitu. Nah, untuk tahun sekarang memang sangat berbeda karena di saat PPKM seperti ini kita juga harus mengikuti prokes segala macam. Nah, banyak perbedaan. Dari mulai sholat asar bersama kita hanya panitia yang melaksanakan, kemudian untuk ziarah ke Gunung Jati juga hanya panitia sedikit yang ziarah ke sana, kemudian untuk hari ini juga dilihat dari peserta upacara juga sangat sedikit terbatas karena memang tadi kita melaksanakan PPKM protokol kesehatan seperti itu. Jadi peringatan dan juga kegiatan lainnya namun tetap dan tentunya yang sangat berbeda ini hanya diwakili oleh beberapa perwakilan ya Bu ya. Tapi kita berharap semua setelah ini pandemi segera berakhir sesuai dengan tema Cirebon ya. Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Selamat hari jadi Kota Cirebon. Oke, baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai hari jadi Kota Cirebon. Jadi memang terdapat perbedaan ya dari peringatan-peringatan di tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu harapan kita semua lagi-lagi sesuai dengan tema kali ini, Cirebon Rahayu Kalis Saking Pancabaya, Cirebon sehat, terhindar dari mara bahaya, wabah dan juga penyakit.
sesaat lagi setelah ini akan ada rapat paripurna DPRD Kota Cirebon. Saya Lulu Uljana beserta kru yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Kota Cirebon ke-652. Cirebon Rahayu Kali Saking Pancabaya. Sampai jumpa.